Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga muslim, program Kata Pakar hadir kembali di hadapan Anda pada kesempatan kali ini. Ini menarik ya, karena kita akan bahas tema yang belakangan ini sempat ada beberapa peristiwa terkait dengan pembahasan ini yang banyak mungkin masyarakat perlu edukasi lagi ya. Mungkin ini bukan sesuatu yang asing, tapi harus ada edukasi juga untuk masyarakat. Nah, tema kita di kesempatan kali ini adalah apa saja yang banyak belum orang ketahui, khususnya masyarakat Indonesia terkait dengan uang rupiah. Nah, saya saat ini berada di Gedung Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Utara dan saya sudah bersama narasumber kita di kesempatan kali ini. Kita sapa beliau, ada Bapak Andi Wiyana S selaku Kepala Grup Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah dan Manajemen Intern. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Mbak Ngabror. Apa kabarnya hari ini Pak? Baik. Baik ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak, ini menarik ya pembahasan kita ini soal kalau ditanya masyarakat Indonesia siapa sih yang nggak tahu uang? Semua orang tahu uang gitu ya. Tapi ada beberapa fakta yang ternyata masyarakat juga perlu lebih lanjut nih tahu banyak soal uang. Nah, yang Bapak lihat kalau sekarang ini, sejauh apa sih masyarakat Indonesia khususnya mengenal uang rupiah itu sendiri, Pak? Oke, terima kasih Bang Abrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat keluarga Muslim Indonesia. Jadi uang rupiah itu adalah uang satu-satunya mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia, dan itu diatur baik di Undang-Undang Dasar 45, bahkan ada undang-undang khusus tentang rupiah. Jadi rupiah ini memang sampai kepada tangan masyarakat dengan proses yang panjang, gitu, cukup panjang. Kita itu semua dilakukan mulai dari perencanaan sampai dengan pemusnahannya. Jadi uang itu dimusnahkan juga kalau sudah jelek, kualitasnya itu dimusnahkan. Jadi mungkin itu perjalanan dari uang. Sedikit Pak, mungkin Bapak bisa jelaskan ya ke masyarakat soal uang itu awalnya untuk proses percetakan uang sampai akhirnya beredar di masyarakat seperti apa sih Pak alurnya Pak? Ada beberapa tahapan ya. Yang pertama tentunya perencanaan. Di perencanaan ini kita mencoba memperhatikan kebutuhan uang masyarakat itu seperti apa. Ini tidak mudah karena ekonomi itu sangat dinamis. Dan kebutuhan uang juga sangat dinamis. Bukan hanya jumlahnya, tapi jenisnya. Kita tahu ada banyak jenis nominal uang. Ini perlu direncanakan. Bagaimana caranya kita mulai dari memperkirakan pertumbuhan ekonomi itu berapa di tiap daerah. Lalu dari situ kita kurangi dengan angka inflasi. Lalu kita perbandingkan dengan nilai perdagangannya. Dapatlah nilai uang. Nah, yang challenge buat Indonesia adalah kita kan negara yang berpulau-pulau. Sehingga tidak seperti negara dengan satu kontinen ya, seperti Amerika, China, atau India, atau Rusia, di mana mereka satu daratan besar sehingga kebutuhan uang itu totalnya saja yang dihitung. Kalau kita beda, karena katakanlah kita butuh 100 triliun gitu tahun ini gitu ya, uang rupiah. Ini terdiri dari lembar apa saja. Lalu orang Sumatera butuhnya berapa? Orang di Pulau Jawa butuhnya berapa? Di Kalimantan berapa? Ini menjadi rumit, gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita juga melakukan pengeluaran, pencetakan, pencetakan uang. Pencetakan uang kita bekerja sama dengan lembaga yang dimiliki oleh pemerintah, dalam hal ini Peruri saat ini, untuk mencetak uangnya. Nah, nyetak uangnya ini sendiri juga suatu proses yang sangat panjang. Karena uang ini tidak sekedar pakai kertas biasa, dia kertasnya khusus, tintanya khusus, cara nyetaknya pun khusus. Gitu. Supaya apa? Supaya dia susah di palsu dan supaya tahan lama. Kira-kira begitu.
Yang ketiga adalah pengeluaran. Pengeluaran ini sebetulnya mendesain uang lah. Mendesain uang, di situ juga selain mendesain dari gambarnya, juga mendesain nominalnya. Yang dibutuhkan tuh seberapa sih? Bisa dibayangkan umpama masyarakat itu bukan pengennya, butuhnya tuh uang 20.000. Tapi kita bikin uang yang pecahannya 50.000. Ini kan nggak sesuai jadinya, jadi menyulitkan masyarakat. Nah ini yang pengeluarannya. Lalu sesudah semuanya ada, bagaimana mendistribusikannya? Itu yang tadi saya bilang. Dengan negara berpulau-pulau ini jadi agak repot. Katakanlah bulan-bulan ini bulan-bulan susah buat saya. Kenapa? Ombak tinggi. Nah, uang itu kan harus dikirim dari percetakannya dari Bank Indonesia Pusat ke sini dengan melalui kapal. Nah, ini menjadi challenge tersendiri untuk kita yang ada di pulau-pulau seperti ini. Itu didistribusikan. Kebanyakan mengirim menjadi boros, kesedikitan mengirim uang menjadi langka dan harga-harga menjadi naik. Itu yang ini kita hadapi ya, Pak. Belum lagi nanti menyebarkannya, mendistribusikannya kepada bank. Nah, mendistribusikannya bagaimana? Sesuai dengan permintaan nasabahnya masing-masing. Dan yang tadi saya bilang, uang-uang yang sudah jelek, yang ada di perbankan, yang di masyarakat, itu dikembalikan ke kami. Ditukar dengan yang baru. Nah, yang rusak ini di mana kita musnahkan? Kita musnahkan, kita laporkan ke berita negara bahwa uang sejumlah berapa triliun ini sudah termusnahkan sehingga diganti untuk periode-periode yang lainnya. Itu kira-kira itu perjalanannya itu. Wah, sebenarnya ternyata tidak sesederhana kita menerima uang di tangan gitu ya. Ternyata prosesnya itu panjang sekali. Panjang. Pak, kira-kira waktunya berapa waktu sekali sih untuk memutuskan akan cetak uang gitu? Kita buat perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Jangka panjangnya itu kira-kira 2 tahun. 2 tahun itu sudah berubah tuh permintaan uang. Yang menengahnya kita review lagi setiap tahun, tapi setiap 3 bulanan kita review. Kira-kira ini masih pada on track atau tidak, atau berlebih atau berkurang dan lain sebagainya. Baik. Kemudian yang menarik juga Pak, setiap pada waktu-waktu tertentu kan kita suka melihat tuh ada peredaran uang dengan seri-seri yang berbeda-beda, kemudian dengan motif yang berbeda-beda. Nah itu cara untuk memutuskan untuk mencetak uang model seperti itu apa kira-kira yang pertimbangannya? Mengenai bentuk uang dan nominalnya itu diatur di Undang-Undang Mata Uang. Undang-undang itu mengatur bahwa uang Republik Indonesia itu harus ada nama rupiah di situ dan Republik Indonesia, dan harus ditandatangan oleh 2 orang, satu oleh Gubernur Bank Indonesia, kedua oleh Menteri Keuangan. Juga sudah diatur bahwa sekarang ini, kalau dulu belum, terus terang dulu belum. Jadi dulu kalau orang-orang tua itu biasanya suka bilang iya uang seri burung, uang seri bunga, uang seri pengrajin gitu ya. Kalau sekarang semua mata uang yang diedarkan sejak tahun 2016 itu harus bergambar pahlawan. Jadi satu sisi bergambar pahlawan, sisi lain menggambarkan kebudayaan Indonesia. Gitu. Dan di situ harus ada tertulis rupiah dan tertulis Republik Indonesia dan ditandatangani oleh 2 pejabat negara tadi, Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan. Itu minimum itu. Tapi di luar itu warna dan lain sebagainya itu mengikuti teknik-teknik cetak dan teknik-teknik pengamanan yang berkembang di seputar teknologi pencetakan uang. Termasuk nominalnya Pak. Dulu kan sempat ada rencana uang 100.000 itu akan dibuat menjadi pengurangan angka begitu Pak. Nah, itu akan dilaksanakan atau memang hanya sekedar isu aja Pak? Sebetulnya begini memang ya. Kita melihat nolnya ini udah makin banyak. Ini kita bukan bicara kertas uang dalam bentuk fisik ya sebetulnya. Tapi lebih gini, coba bayangkan ya. Sekarang kita pengen rupiah itu, bukan kita pengen, kita mengharuskan rupiah itu digunakan sebagai satu-satunya mata uang yang berlaku di Indonesia. Nah, untuk beberapa transaksi tertentu, nolnya terlalu banyak, Bang. Contoh gini, naik pesawat. Ya kalau saya kan ekonomi ya Pak ya, jadi ya naik pesawat nolnya masih 6 lah gitu, juta kan kalau ke luar negeri ya. Tapi kalau first class itu udah 100 juta, nolnya
8 ya. Hmm. Kalau beli rumah, ngetik beli rumah nih, Oke. kan udah miliar nih, ratus miliar malah mungkin. Atau kalau beli gedung ratus miliar. Kalau beli, bayangkan nolnya banyak sekali. Ini susah untuk bukan susah, besar kemungkinan untuk salah. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi IT membutuhkan storage, daya penyimpanan yang besar. Nah ini biayanya besar. Hanya karena masalah nol ini nih, nolnya banyak. Nah kita melihat ini kita simplifikasi menjadi lebih simple gitu. 1000 ini menjadi 0. Tapi itu begini, itu butuh waktu yang panjang. Dan yang beredar kemarin di masyarakat sebetulnya adalah apakah sudah saatnya kita memulai meriset. Bukan mengeluarkan loh, beda ya. Riset dulu ya. Riset dulu. Nah, baru mau meriset saja sudah ribut rupanya gitu. Jadi ya belum, masih kalau Pak kapan? Wah, masih jauh sekali. Gitu. Pengalaman yang waktu yang proper untuk melakukan perubahan seperti ini, negara yang paling cepat itu 7 tahun. Sejak risetnya selesai ya. Sejak risetnya selesai. Baru. Nah, ini Indonesia ini risetnya belum mulai nih. Kita baru ngomong mau riset atau enggak gitu ya. Nah, kalau nanti risetnya mungkin 2-3 tahun, sejak itu 7 tahun. Oke. Begitu. Ya, kemudian ada yang menarik nih Mbak soal seri uang ya, yang kemarin juga diluncurkan uang kertas Rp75.000. Rp75.000. Nanti kita akan bahas Pak, tapi kita jeda dulu ya. Baik sahabat muslim, kita jeda dulu, nanti kita akan kembali lanjutkan pembahasan di program Kata Pakar. Jangan kemana-mana, saya akan kembali untuk Anda tetap di program Kata Pakar. Ya, sahabat muslim Kata Pakar kembali lagi di hadapan Anda dan kita akan lanjutkan obrolan dengan Pak Andi Wiyana ya. Pak, tadi yang sebelum jeda saya sampaikan ya bahwa sebelumnya ini memang sudah berlalu beberapa bulan ya. Soal viral kemarin pro dan kontra ada uang cetakan seri khusus Rp75.000. Sebelum kita bahas sedikit soal itu, memangnya ada tidak Pak di Bank Indonesia sendiri penjadwalan khusus atau permintaan khusus untuk mengadakan uang seri khusus begitu? Oh iya, uang Rp75.000 ini memang uang khusus yang dicetak dalam rangka ulang tahun Republik Indonesia ke-75. Nah hal ini sebetulnya sudah diatur juga dalam Undang-Undang Mata Uang ya, nomor 7 tahun 2011. Kenapa begitu? Sebetulnya begini, pada waktu para legislator kita di parlemen dan pemerintah mengatur tentang Undang-Undang Mata Uang, mereka berpikir bahwa uang ini bisa dijadikan satu alat untuk meningkatkan kebanggaan kita terhadap negara. Gitu. Mereka melihat bahwa ada keperluan untuk meningkatkan cinta Indonesia, bangga Indonesia dan menghargai mensyukuri kemerdekaan kita, sehingga diatur bahwa pada setiap ulang tahun Republik Indonesia setiap 50 tahun, tapi nanti 75 dan 150 itu akan keluar uang khusus. Jadi nanti 100 tahun Indonesia akan keluar lagi uang khusus. Nanti 150 tahun Indonesia akan keluar lagi. Tapi saya mungkin sudah tidak melihat lagi waktu 150. Berarti ini baru yang pertama ya Pak ya? Ini yang untuk edisi khusus, ini ya. Edisi khusus yang edisi kemerdekaan baru ini yang pertama. Tapi uang khusus itu sudah ada. Sudah pernah, bahkan ada uang logam khusus. Waktu itu kita pernah mengeluarkan uang logam khusus untuk perlindungan hewan, bekerja sama dengan WWF. Untuk harimau Sumatera, untuk badak Asia dan lain sebagainya. Kita pernah mengeluarkan. Dan untuk mendapatkan uang khusus ini apakah memang kita harus beli? Bukan beli Pak, istilahnya adalah tukar. Tukar ya? Tukar. Oh begitu. Karena itu kan 75.000, jadi tukar uang 75.000.
Oke, berarti cuman kemarin komunikasinya aja yang nggak nyampe ke masyarakat ya, karena ada beberapa masyarakat yang persepsinya ngapain uang beli gitu ya. Oh iya iya iya. Nah, iya. tadi harapan Bapak yang Bapak sampaikan ya terkait dengan harapan pemerintah kemudian untuk masyarakat Indonesia dengan adanya uang seri khusus ini menimbulkan kecintaan kita terhadap negara Republik Indonesia. Yang Bapak lihat itu goalnya dapat nggak Pak kira-kira setelah beredar kemarin? Ya, kita melihat apa namanya yang berhasil memiliki lah ya. Itu mereka bangga dengan bahwa di situ iya ya walaupun menjadi dinamika di masyarakat, saya rasa itu bagus karena mereka mulai tebak-tebakan loh ini baju daerah mana sih, ini yang daerah mana sih, kok nggak ada yang ini kalau yang ini gitu. Itu ada juga tuh tebak-tebakan di grup-grup WA tuh ya, ini yang siapa yang bisa nyebutin baju daerah mana saja yang lengkap gitu kan gitu. Karena itu kan beragam sekali dan anak-anak kecil ya. Itu yang menyebabkan dialog kebangsaan walaupun dalam level apa namanya membicarakan keragaman dari budaya itu terjadi. Saya rasa itu bagus. Oke. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan yang lain lagi nih Pak. Siap. Soal sekarang ini juga sedang banjir ataupun marak aplikasi-aplikasi digital yang mengharuskan ya masyarakat Indonesia untuk tidak melakukan transaksi uang secara langsung. Secara langsung ya. Nah, ini apa tanggapan Bapak? Oke. Bank Indonesia juga mendorong perkembangan dari sistem pembayaran ya, dalam hal ini pembayaran yang non tunai. Nah, ini menjadi menarik pada waktu kita kita semua di dunia ini mengalami pandemi COVID-19 gitu, di mana orang cenderung untuk tidak bersentuhan, tidak berdekatan, lalu membatasi pergi keluar rumah dan lain sebagainya, sehingga pembayaran non tunai yang tadi dibilang adalah digital. Ini sebetulnya uang digital ini beda, sesuatu yang berbeda lagi. Uang digital itu terdiri dari uang yang disimpan. Sebetulnya gini, saldo yang disimpan di kartu itu pun uang digital. Tapi ada lagi yang dompet elektronik. Dompet elektronik itu adalah uang yang disimpan di saldo yang di aplikasi, gitu ya. Nah, itu yang banyak sekarang, banyak lah aplikasinya untuk nyimpan itu. Itu sangat memudahkan dan sebetulnya banyak perspektif positifnya. Pertama gitu ya, kita jadi tahu pengeluaran kita bisa review. Karena apa? Karena tercatat kan. Nah, masalah mencatat ini terus terang kita sebagai bangsa Indonesia ini kurang rajin gitu. Nah, kalau dengan menggunakan uang elektronik, dalam hal ini dompet digital, itu jadi semuanya tercatat otomatis. Nggak usah kita yang nyatet si dompetnya. Kalau uang di dompet kita ini kan nggak tahu Pak. Biasanya kita kan pelupa tuh urusan saldo dompet nih. Tiba-tiba kok habis ya, kayaknya nggak pakai apa-apa deh. Padahal kan tadi makan bakso, tadi beli kopi, tadi bayar parkir, kita nggak hitung tuh. Gitu. Kayaknya pura-pura lupa atau apa tuh. Tapi kalau di dompet elektronik ketahuan. Mana nih uang saya, saldonya kok tinggal segini, dilihat historis transaksi kelihatan. Nah, jadi sih itu bagus ya. Namun ada asumsi dari sebagian masyarakat ya beranggapan bahwa model transaksi elektronik ini malah akan mengurangi transaksi uang di tengah-tengah masyarakat dan akan membuat uang itu nggak ada harganya. Itu bagaimana Pak? Enggak juga, tetap nggak ada. Maksud saya kami tidak melihat pengaruh langsung itu terhadap harga dari uang ya, karena harga dari suatu komoditi termasuk uang itu ya teori klasiknya kan permintaan dan penawaran ya. Sepanjang penawaran terhadap komoditi itu lebih tinggi dari penawarannya ya, memang harganya jadi naik, tapi kalau sebaliknya menjadi turun. Saya rasa itu, tapi nggak ada, kalau medianya itu kami belum lihat monitoring kami tidak melihat hal itu. Sejauh mana sih sebenarnya pengawasan Bank Indonesia khususnya terhadap aplikasi-aplikasi digital seperti itu, Pak? Kita mengawasi, kita memberikan izin, kita mengawasi, mereka membuat laporan kepada kita membuat analisa. Nah, menariknya begini, saya mau cerita nih ya. Dengan dompet elektronik tadi kan saya bilang tercatat ya. Nah, dengan dompet elektronik yang tercatat, dari sisi kami pemerintah, kita bisa membuat kebijakan yang lebih baik. Kenapa bisa begitu? Contoh, ini contoh realnya adalah penyeberangan. Ferry penyeberangan Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Tadinya bayarnya tunai.
Pada waktu bayar tunai tadi saya bilang bangsa Indonesia ini nyatetnya susah. Kalau disuruh nyatet lupa-lupa terus gitu. Kita nggak pernah tahu masyarakat tuh nyebrangnya jam berapa. Udah dikasih sih peneliti di Pulau Sumatera, di Pulau Jawa. Karcis kan juga dikeluarkan, harusnya tercatat. Buktinya tidak pernah tercatat. Pertanyaannya simpel aja, orang nyebrang itu jam berapa? Kenapa itu penting? Itu berkaitan dengan BBM kan, yang dipakai untuk ferinya, berkaitan dengan jumlah ferinya dan lain sebagainya. Nah, dengan sekarang sudah diperkenalkan non tunai, semuanya transaksi non tunai sudah tercatat. Jadi mereka bisa tahu persis, oh jam 10, oh jam 1 siang itu sepi. Kenapa mesti 2 feri? Kenapa mesti 10 feri berangkat? 2 cukup. BBM-nya pun nggak usah penuh, 75% cukup. Nyampe juga. Karena orangnya penumpangnya sedikit, sehingga biaya direduksi, keuntungan menambah. Nah, itu membuat kebijakan menjadi lebih berkualitas ya. Atau kita juga coba nih nanti transportasi dalam kota itu pakainya non tunai, gitu. Tidak sekedar mentertibkan, kita pengen mengumpulkan data. Sebetulnya jumlah bis yang diperlukan tuh berapa? Di jam berapa, ke trayek apa, di halte-halte tertentu tuh jam berapa harusnya busnya standby, dan lain sebagainya. Yang tidak bisa, bukan tidak bisa sih, bisa dilakukan kalau kita tertib nyatet. Cuma bangsa Indonesia ini kalau disuruh nyatet, lupa-lupa. Gitu. Dan kalau Bapak melihat nih ya, ke depannya apakah memang kita semuanya nantinya akan melakukan transaksi secara elektronik? Tidak ya. Saya lihat gini, contohnya aja Jepang ya mungkin ya. Jepang negara paling yang sangat majulah di Asia gitu ya. Mereka masih kok pakai transaksi tunai. Elektroniknya jalan, tunainya juga jalan. Apakah uangnya jadi sedikit yang beredar? Tidak juga. Ada beberapa transaksi yang kayaknya kurang afdol kalau nggak pakai uang tunai. Gitu ya. Minimum, ini bercanda aja boleh kan? Ini boleh bercanda di sini. Boleh. Mas kawin belum boleh kayaknya kalau nggak tunai. jadi ya dia harus tunai. Dia nggak boleh pakai elektronik money gitu ya. Oke, Pak, kemudian ya ada beberapa peristiwa kemarin yang sempat heboh ya terkait dengan uang yang pastinya. Nah, yang berada di tengah-tengah masyarakat terkait misalnya di marketplace kemarin ada sempat uang pecahan 1.000 cetakan tahun 1993 ini viral dan dicari-cari masyarakat karena bisa ditukarkan dengan nilai yang fantastis. Nah, ada apa kira-kira di balik itu? Nanti kita akan jawab Pak setelah jeda ya. Kita jeda kembali dulu sahabat muslim. Jadi jangan kemana-mana, tetap di program Kata Pakar. Saya akan kembali untuk Anda.